Halo semuanya, selamat datang di video Channel ya. Sekarang kita akan baca Alkitab lagi, dan kita akan lanjutin seri Langkah Selamat. Iya, kemarin aku udah bilang kalau jadwalnya papaku rekaman adalah hari Minggu. Tapi karena hari ini belum siap, atau pelajarannya kurang enak kalau langsung dikasih, kayak belum bagus gitu kan. Jadinya besok Selasa aja. Karena ya itulah, pokoknya ada bisanya segitu aja. Dan oleh sebab itu aku akan menggantikannya ya, karena memang tetap harus ada yang bahas ya. Aku mau kalau LDW recording tetap jalan walaupun short tadinya putus seperti itu. Itulah, ada berita sekilas aja, cuma 1 menit doang seperti itu. Jadi sekarang kita akan lanjutin lagi, tapi aku mau kasih tahu dulu, ulangin dulu di kemarin di pelajaran ke-49 nya, dan sekarang yang ke-51, karena yang ke-50 itu kemarin ada video khusus di sini, bahwa jadi intinya itu kalau kita mau selamat, diselamatkan Tuhan Yesus, diangkat, dan kita nanti akan ke bumi yang baru. Ya intinya selamat itulah yang teman-teman itu, atau yang dibilang bisa ke surga, bisa mendapatkan kehidupan kekal seperti itu kan. Ya itu. Dan yang pasti kalau kita mau selamat, kita harus beriman. Jadi intinya seperti itu. Beriman, diselamatkan. Enggak beriman, enggak diselamatkan. Atau istilahnya itu ya, kalau kamu nggak beriman ya kamu nggak bisa selamat, seperti itu. Kayak kamu tuh kalau mau minum ya ambil gelas dulu, kalau nggak ambil gelas ya nggak bisa minum, seperti itu. Ngerti kan teman-teman? Di sini tahu kalau iman ini. Dan kalau kita lihat di ayat ini ya, ayat 11, Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya, 6. Iman bilang bahwa tetapi tanpa iman kita mustahil untuk please dia. Di situ minta ya, kalau bisa please help me, please tolong bantu aku gitu misalnya. Please itu kayak ayo mohon tolong aku gitu. Itu memohon ya, mohon kepada dia, yang mana dia yang datang kepada Tuhan harus percaya kepada dia, dan dia akan mendapatkan upahnya dia karena ketekunannya itu, ketekunan untuk mencari Tuhan. Maksudnya di sini, kalau kita beriman itu kita harus percaya, atau iman kata lainnya adalah percaya. Karena datang atau memohon kepada Tuhan itu sama dengan datang kepada Tuhan. Dan iman, seperti iman itu sama dengan belief atau percaya. Percaya. Jadi kalau kita percaya kita bisa selamat, itu udah biasa sekali itu, percaya. Coba kita lagi ya, kita cari lagi ayat yang 11, ayat yang ke berapa ya, ayat 2, ayat 1. Di sini iman itu adalah dasar dari yang kita harapkan, dan bukti dari apa yang nggak kelihatan. Jadi saat kita beriman itu adalah bukti dari yang nggak kelihatan, bahwa iman itu adalah bukti kalau yang nggak ada itu ada. Atau untuk kita cari lagi apa artinya yang nggak ada itu, atau maksudnya yang nggak kelihatan ya. Yang kelihatan itu atau itu ada di ayat
yang ada di ayat Roma 1 ayat 20, yaitu yang nggak kelihatan itu bisa dilihat dari ciptaannya Dia yang kelihatan, dan yang nggak kelihatan itu bisa dimengerti dari yang dia buat dari yang nggak kelihatan itu. Dan itu yang nggak kelihatan adalah kuasa yang kekal itu atau Godhead, seperti itu. Itu cuma kita mau tahu aja kontennya itu. Berarti itu adalah buktinya, kalau iman itu adalah buktinya, atau buat nandain kalau itu berarti ada yang beriman. Ini kalau teman-teman udah pernah baca buku barunya aku yang teman-teman bisa cari di tentang itu namanya adalah buku belajar Alkitab. Ya, itu nggak ada di sini. Itu tulisannya kayak gitu, buku belajar Alkitab, dan teman-teman bisa tahu ayat ini, yaitu di Roma 10 ayat 17, yaitu iman datang dari mendengar firman Tuhan. Artinya kalau kita itu nggak pernah mendengar firman Tuhan, atau nggak suka belajar firman Tuhan, mendengarnya ya, itu teman-teman nggak bisa punya iman, karena iman itu bisa kita dapatkan dari mendengar firman Tuhan. Dan kalau teman-teman, aku nggak akan kasih ayatnya, tapi teman pasti tahu tentang cerita dari wise and foolish, atau cerita apa, orang bijak dan orang bodoh itu. Orang bodoh itu dia bangun di ini kan, dan situ di ayat itu teman-teman bisa cari sendiri, itu di Matius 24 ya, cari aja ayat sendiri. Itu ada Matius 24 itu dibilang bahwa orang yang bijak itu dia mendengar dan melakukannya, dan dialah yang membuat fondasinya itu di bawah batu rumahnya atau gereja itu. Ya, itu sebenarnya adalah LGW recording yang pertama, walaupun aku nggak tulis itu yang pertama ya teman-teman. Kalau tapi itu masih kresek ya, itu masih belum bagus, nggak ada backsoundnya, itu paling. Tapi semakin lama semakin bagus. Jadi itu harus mendengar, dan harus nggak cuma mendengar aja, tapi juga melakukannya. Jadi itu adalah tugas teman-teman sendiri ya. Jadi aku jelasin lagi tugas teman-teman, yaitu mencari ayat yang menjelaskan bahwa orang bijak dia itu mendengar dan melakukan, nggak hanya mendengar aja tapi melakukan. Dan ayatnya itu cluenya ada di Matius, seperti itu. Jadi aku juga bingung nih mau tambahin apa lagi. Tambahin ini aja lagi ya, karena ini udah deket-deket. Jadi coba kita kasih ayat Roma 5 ayat 17 ya kalau. Nah, bukan. Ayatnya apa itu ya? Aku nggak tahu juga sih. Jadi itu buat besok aja deh. Besok aku akan jelasin itu ayat yang itu. Aku lupa Roma berapa. Jadi udahlah teman-teman ya. Udah 9 menit. Dan terima kasih semuanya telah menonton LGW Channel. Dan jangan nonton doang, tapi belajar juga dan pelajari sendiri ya. Bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kayaknya kan ada 4 deh. Pokoknya di Matius deh. Belum di ini ya. Ya kayaknya bukan di Matius ya teman-teman ya.
bukan di Matius. Maksudnya kayaknya bukan di Matius 24. Tapi teman-teman bisa cari lah deket-deket itu, deket-deket Matius 24 deh. Oke teman-teman. Ya, bye bye. Nanti belum 10 menit tadinya lanjutin lagi. Bye bye. Bye bye. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum lisan ya teman-teman ya. Berdoa karena adalah kuasanya Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan Yesus waktu disalibkan itu dia itu berdoa dulu ya. Bye.